begini doang, ada yang panjang dan besar gitu ya. Definisi orang itu kan beda-beda. Definisiku adalah kalau besar itu ya agak panjang. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa minum air putih, makan makanan yang berserat, jaga kesehatan ya kan. Makan yang sering gitu ya, biar gak gampang sakit. Pokoknya intinya kalau kalian makan teratur itu sedikit mencegah kalian biar gak sakit gitu ya. Tapi jangan lupa juga kalau yang aktivitasnya banyak, minum vitamin ya. Hari ini kontennya sangat menarik nih teman-teman. Kita akan lebih kayak sharing aja, cerita-cerita aja. Masalah benar dan salahnya silahkan simpan di dalam hati, atau boleh kalian komen gitu ya, tapi tidak boleh menghakimi kalau di komen, karena kalau kalian menghakimi di komen saya anggap kalian bodoh. Berbicaralah menggunakan mulut, enggak, kalau di komen itu kalian bicara pakai jempol, tapi rodok ngutek gitu ya, pakai kalimat-kalimat tuh yang enak didengar. Kalaupun mbak salah, yang bener itu gini, tapi sampaikan dengan kalimat, dengan kata-kata yang enak dilihat dan dibaca gitu ya. Jangan terus langsung menghakimi gitu ya, belum tentu kamu benar, belum tentu juga aku benar. Tapi coba kalau kalian yang malu mengakui hal yang akan aku sebutin ini, silahkan simpan itu dalam hati ya kan, karena kita akan membahas tentang fakta dan mitos tentang penis. Warning, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ayo buruan diklik subscribe-nya, cepet aku tungguin. 1, 2, 3, nah gitu, bagus. Jangan lupa tombol loncengnya juga diklik biar kalian gak ketinggalan video-video yang menarik dari channel ini. Terima kasih. Ya, kita plesetin penisnya ini pentol gitu ya. Nah kalau aku ngomong kontol nanti saru. Yang pertama, sebelum kita masuk ini fakta atau mitos, kalian nggak perlu dijelasin tentang penis itu apa ya kan, karena konten pertamaku yang ada di YouTube ini tuh ketika ditanya tentang KNTL itu udah jelas ya, bentuknya gimana, sebelum disunat dan sesudah disunat ya kan, kapan pertama kali aku lihat, yang kayak gitu-gitu. Kalau kalian udah seumuran aku, mungkin ada beberapa yang ya udah lempeng-lempeng aja gitu ya jalannya, belajar, nggak ada yang belajar sambil cari duit, hidup di jalanan kayak gitu. Tapi sebagian besar orang mengalami pahit, asam, manis, asinnya kehidupan ini, ya enggak? Ya mungkin kalian bertemu dengan pentol-pentol yang bentukannya macam-macam, jenisnya macam-macam, warnanya macam-macam gitu kan. Yang warnanya mungkin putih, kuning, pink, hijau, biru, enggak tahu, jangan salahin aku. Oke, kita akan bahas tentang fakta dan mitos. Ini fakta atau mitos ya, kalian silahkan jawab dalam hati. Kalau cowok kakinya gede atau ukuran kakinya gede, atau kalian lihat jari-jari kakinya itu udah kayak jahe ya kan, ngerti jahe toh? Jahe masih lumayan kecil, temulawak ya kan. Nek jempol sikil kok temulawak, berarti manuke gede mbak. Jawab sendiri dulu dalam hati gitu ya. Ini fakta atau mitos? Mungkin ada beberapa yang, mbak, bojoku jempolnya kok temulawak, manuke gede. Mungkin. Tapi definisi gede orang-orang itu kan ada yang panjangnya tuh begini, gedenya tuh begini doang. Ada yang panjang dan besar gitu ya. Definisi orang itu kan beda-beda. Definisiku adalah kalau besar itu ya agak panjang dan besar gitu ya, padat gitu ya. Ibarat kamu kayak sarapan sosis yang mahal, ngerti gak? Sosis yang beneran isinya daging gitu ya, bukan sosis 500-an, ngerti? Kalau sosis 500-an tuh kayak titit kurang gizi, ngerti gak? Jadi kayak habis digoreng kimpes kisut, nah itu tititmu. Itu ya, fakta atau mitos? Menurutku, balik lagi, menurutku kalau kakinya besar itu nggak ngaruh ke ukuran pentolnya, ngerti nggak? Kalau kakinya gede, malah menurutku ya, justru kalau orang gede, gendut bukan gede ya, gendut itu malah jadi manuke itu jadi kecil ya nggak sih? Menurutku itu nggak menentukan ukuran penisnya. Jadi kalau kalian punya pacar, tapi Marcel ukuran kakinya 45, ya gede besarnya cukup aku yang tahu gitu loh. Mbak, bojoku ukuran kakinya 43, manuke sakmene tok. Bisa aja. Atau mbak, pacarku ukuran kakinya sama kayak aku mbak, 40 misal, ukuran kakiku kan 40. Ada yang benerin kaos, ukuran kakinya 40 mbak, manuke lumayan gitu. Jadi beda-beda ya kan, ada yang itu ngaruh, ada yang enggak. Jadi ukuran kaki menurutku tidak menentukan ukuran penisnya. Tapi terserah sih menurut kalian gimana. Selanjutnya, banyak orang dan laki-laki ya, terlebih laki-laki itu insecure dengan ukuran titit. Jadi dia nggak mau tititnya itu dibilang kecil gitu ya. Apalagi kalau cowok-cowok ke kamar mandi gitu ya. Terus habis itu sama-sama kencing sebelahan tuh, terus nanti ada kayak rasa insecure itu muncul ya. Apalagi kalau jajaran bertiga gitu kan. Tempat pipis cowok tuh apa namanya? Pispot.
yang nempel di tembok itu loh, pit stop ngarang apa ya itulah pokoknya. Terus tuh kalian mungkin laki-laki ada rasa kayak asu manoke sak piro ya oke warnanya itu kayak ada rasa kayak gitu ya nggak sih? Karena aku nggak merasa punya titik, jadi aku nggak tahu gitu ya. Karena kamar mandi cewek tuh nggak ada yang pipis di luar. Cewek-cewek kalau kamar mandi nggak ada yang pipis di luar atau di wastafel gitu, nggak. Marcel tuh suka pipis di wastafel. Jadi menurutku lagi nih ya, terserah kalian mau mitos atau fakta, tapi menurutku kalau besar itu belum tentu enak. Ya, besar itu tidak menjamin kepuasanmu para wanita. Dan besar itu tidak menjamin wibawamu sebagai laki-laki, ngerti gak? Yang penting itu ketika laki-laki punya mano, dia tahu ini tuh digunainnya caranya gimana, bagaimana, dan di mana, dan kapan. Itu yang penting. Percuma kamu besar tapi 2 celup keluar, atau 2 celup habis itu lemes loyo, atau kuat cuman 1 ronde doang habis itu hilang, bye. Jadi pasanganmu itu belum enak, belum puas, belum keluar, belum sampai klimaks gitu ya, belum sampai lemes, kamunya tuh udah lemes. Nek dadi bojomu kuwi miso-miso bendino. Ya, mbek masak ki mbek baten, nek enggak mbek ngucap gitu ya. Ngomel-ngomel terus, njaluk gula, njaluk kopi. Cek main pirang ronde wes ngono. Jadi istrimu tuh nggak bahagia gitu loh kalau di rumah ya. Percuma gede. Yang penting tuh kamu harus tahu ya kan, goceknya caranya gimana, masukinnya di mana, harus belok kanan atau belok kiri atau atas atau bawah yang kayak gitu-gitu, ngerti gak? Jadi besar itu belum tentu enak. Selanjutnya cowok-cowok nih ya kalau gosip pasti ngomonginnya titit juga. Di manakmu sak piro, di kue kuat pirang ronde kayak gitu-gitu ya kan. Ada yang bilang kayak gini, kalau cowok habis hubungan intim, habis main gitu ya, habis ngene enak-enak gitu kan, terus masih tegak, itu berarti dia adalah lelaki perkasa, pejantan tangguh, lelaki sebenarnya gitu ya. Sebenarnya enggak, wahai goblok-goblok di luar sana ya. Rungokke iki para lanang-lanang ya, blok rungokke, tulung banget rungokke perkataanku. Ketika manukmu itu sudah muncrat tapi masih bangun, itu berarti peredaran darahnya tuh masih manteng, belum turun. Bukan berarti kalau kamu masih berdiri terus, itu terus kamu menandakan pria sejati itu enggak juga, ya kan? Jangan terus masih manteng gitu ya, terus bablas ke main terus. Baru kue kena serangan jantung, stroke, mati. Dikabarkan seorang pemuda meninggal karena tidak tahu bahwa peredaran di titiknya belum turun. Nggak lucu kalau ada berita kayak gitu ya kan. Karena laki-laki itu apa ya, kadang laki-laki nggak paham apa yang terjadi dalam tubuhnya gitu loh. Kayak manukku kok tiba-tiba tangin apa ya gitu, kadang dia nggak paham. Artinya ngacengan weh gitu kan. Kok aku habis berhubungan intim jadi gini ya, nggak tahu ya. Dia nggak mau cari tahu ke dokter, tanya, nggak ada. Jarang laki-laki kayak gitu tuh biasanya gengsi gitu ya. Bagus dong nek ngacengan berfungsi, goblok. Pantes ya lanang-lanang nek nganggo katok jeans senengane sing klowor-klowor ngasih ketok belahan silite. Isin to kowe ngacengan, jujur weh saiki. Lanang-lanang sing senengane nganggo katok melotrok-melotrok ya to, sing gede-gede ya to. Gak mau yang ngapret-ngapret yang skinny jeans. Sebenarnya dia tuh ngacengan. Dia nggak tahu cara nutupin itu. Dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama tititnya. Dia menutupinya dengan apa? Celana yang kedodoran. Yang kadang melorotnya sampai belahan pantatnya kelihatan. Mbok kiro belahan silitmu ki indah dilihat. Ora su ireng blok. Kelam ngerti nggak? Kelam kayak serasa. Aku kadang tuh ya kalau misal lihat belahan silit cowok tuh kadang suka astagfirullah pak, apa mas, mbok diunggah kayak rasanya tuh pengen tak naikin gitu loh. Tapi kue sopo gitu kan. Dan kadang tuh cowok-cowok tuh kan kurang memperhatikan kebersihan badannya ya. Jadi belum nyampe silit tuh udah hitam, ngerti gak? Kalau biasanya lipetan-lipetan itu kan wajar kalau hitam siku gini kan, wajar hitam terus ketiak, wajar agak gelap, selangkangan agak gelap gitu ya. Pokoknya lipetan-lipetan agak gelap. Tapi ini tuh belum sampai lipetan udah gelap. Bayangin nggak? Maksud nggak nih perkataanku? Jadi belum sampai belahan celengan itu udah gelap, suram. Kayak kalau kamu lihat itu di pagi hari itu seluruh kegiatanmu di hari itu tuh sial. Ya, aku pernah merasakan hal itu. Jadi laki-laki, ya tolong. Mungkin kalian masih menganut aliran Pasha Ungu, katok melotrok. Ya mungkin kalian masih menganut aliran itu. Tapi sekarang mungkin zamannya udah nggak begitu, ya kan? Sudah banyak tontonan-tontonan lain yang mengedukasi fashionmu para laki-laki, ngerti nggak? Sudah mungkin bukan zamannya katok melorot, mungkin harus zamannya high waist yang kayak gitu-gitu. Cobalah kalian sekali-sekali ya kan? Ya gitu ya laki-laki. Selanjutnya ya, banyak laki-laki yang termakan iklan ya di pasar pakai halo toa, ya kan toa namanya, pakai toa, krim apa obat pemanjang
kaki, penis. Sekali minum langsung gini. Nih, aku udah pernah dulu bikin konten tentang obat kuat. Fungsi dari obat kuat itu, kalau yang bagus itu melancarkan peredaran darah. Jadi membuat ketika penismu bangun atau ereksi itu tuh ukurannya maksimal. Jadi bukan memperbesar. Ingat, bukan memperbesar. Emang ukuranmu sakmono, tapi bener-bener ukurannya dimaksimalkan karena peredaran darahnya lancar. Tapi obat-obat yang bahaya itu membuat jadi kayak deg-degan lah, muntah, bahkan sampai serangan jantung. Karena banyak kan kasus kayak waktu lagi sama PK di hotel terus tiba-tiba kena serangan jantung mati karena ditemukan dia pakai obat kuat gitu loh. Jadi krim-krim kayak gitu tuh enggak. Fungsinya mungkin cuman memaksimalkan ukuranmu ketika bangun, enggak terus memperbesar ya. Bukan terus pakai krim ini memperbesar payudara. Ora su. Itu membuat payudaramu tuh mungkin lebih kenyal, kulitnya terhidrasi. Mungkin itu berlaku juga ke titit. Tapi I think kulit titit itu kan lembut ya. Iya enggak sih? Apa yang mau dihidrasi lagi gitu loh. Aku enggak bayangin kalau kulit tititmu itu mengelupas kayak kering, kayak kulitku kalau kena obat gak bener gitu mengelupas sih. Aku gak bayangin aja tititmu begitu ya kan. Ya pokoknya intinya kalau obat-obat kayak gitu gak memperpanjang tapi lebih ke maksimalin adikmu berdiri gitu. Baiklah, ini yang terakhir yang gak make sense banget di otakku. Menarik penis jadi manukmu mbok odot-odot, mbok tarik, itu bisa memperpanjang penis. Menurutku itu gak masuk akal sama sekali. Karena pertama gini deh, kalau kulitmu mbok tarik itu sakit. Kayak bayang-bayang manukmu ditarik cedet motor aku ya. Rak sambayang kayak ngilu tau kowe mesti manukmu langsung mengkeret saiki ya kan. Gak ada juntrungannya ketika penismu itu ditarik ukurannya bertambah, jing. Yang ada sobek, kowe mlebu omah sakit dijahit tambah pendek. Jadi manukmu sakmene terus delalah mbok tarik jret terus bar soek, terus ditarik mrene. Nah, manukmu dadi ngene ya kan, bahaya. Ya jadi jangan sembarangan. Lebih aman kalau kamu mau nanya kayak gitu-gitu tuh langsung ke dokter, jangan ke dukun, jangan ke tukang pemanjang penis. Jangan ya kan. Jangan coba-coba pada dirimu sendiri karena dirimu itu investasi, wahai para pria gitu ya. Itu tadi fakta dan mitos menurutku tentang penis gitu. Karena banyak banget cowok-cowok yang gak mau membicarakan ini. Kalau cewek-cewek membicarakan kayak misal pengencang payudara, iklannya ada di mana-mana gitu kan. Pemanjang penis juga ada di mana-mana. Cuman rasanya tuh lebih terbuka cewek kalau urusan tentang kayak gini. Cowok itu lebih tertutup gitu loh. Kayak kalau ada cowok yang sampai beli obat kuat dan lain-lain tuh malu-maluin. Tapi kalau cewek beli pengencang payudara tuh ya udah dijual bebas gitu kan. Dan malah justru kalau ibu-ibu arisan biar pentil muping pakai ini yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau cowok kan nggak ada yang kayak gitu-gitu kan. Paling cowok tuh tukerannya apa sih? Nganggo wedok iki kayak gitu doang ya nggak sih. Jadi ini jarang dibicarakan cowok, tapi sebenarnya ini adalah masalah pribadinya mereka yang mereka kadang nggak tahu mau cerita ke siapa gitu ya. Jadi itu tadi fakta dan mitos tentang penis menurutku. Kalau menurut kalian beda silahkan komen di bawah. Dan menurutmu bener atau enggak simpen aja di dalam hati ya kan. Aku tahu kamu malu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kamu di luar sana ya. Ingat jangan langsung menghakimi dan semoga videonya bermanfaat. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman kalian. Jangan lupa cek description box and see you in the next video. Bye. It's just right, I can't explain.